Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Relia Story, marilah kita awali kisah ini dengan bersyalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah engkau merasa aman saat bekerja jauh di negeri orang? Tapi bagaimana jika sang majikan ternyata menyimpan niat tersembunyi? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena cerita ini akan mengguncang hatimu. Namanya adalah Siska, seorang perempuan berusia 29 tahun, berwajah ayu dengan kulit kuning langsat dan sorot mata sendu yang seperti menyimpan cerita panjang. Siska adalah seorang janda, status yang menempel padanya sejak 4 tahun lalu ketika suaminya meninggal karena kecelakaan lalu lintas di jalan kampung. Sejak itu, hidupnya berubah 180 derajat. Ia harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak semata wayangnya, Adnan, yang baru berusia 5 tahun. Di kampung halamannya di Banyumas, Jawa Tengah, kehidupan terasa kian berat. Warung kecil peninggalan suaminya sepi pembeli, sementara cicilan motor dan biaya sekolah Adnan terus menagih setiap bulan. Ibu mertuanya yang dulu sempat membantu, kini justru menuntut agar Siska segera membayar sisa hutang perawatan almarhum suami di rumah sakit. Tekanan demi tekanan membuatnya semakin sulit bernapas. Di tengah kegelisahan itu, datang seorang tetangga yang memperkenalkan Siska pada agen penyalur kerja ke Arab Saudi. Tetangga itu meyakinkan bahwa gajinya akan cukup besar, bahkan sanggup menutup semua hutang sekaligus menabung untuk masa depan Adnan. Siska sempat menolak, takut meninggalkan anaknya. Namun akhirnya, demi masa depan buah hatinya, ia memberanikan diri mendaftar, menandatangani kontrak, dan bersedia berangkat meskipun hatinya hancur membayangkan harus jauh dari anak semata wayang. 3 bulan kemudian, tibalah Siska di Riyadh. Matanya berkaca-kaca ketika menjejakkan kaki di bandara. Udara kering gurun menampar pipinya, dan suara orang-orang bercakap dengan bahasa asing membuat jantungnya berdebar kencang. Ia hanya berdoa dalam hati, semoga Allah menjaga dirinya, dan semoga pekerjaannya berjalan lancar. Hari pertama, Siska dijemput oleh sopir keluarga majikannya, seorang pria parubaya bernama Talal yang tutur katanya lembut. Mobil hitam mengantarnya ke pinggiran kota Riyadh, menuju sebuah rumah besar bertembok batu putih tinggi, megah, dengan pagar besi otomatis yang membuatnya merasa bagai memasuki istana. Rasa takut kembali menyergap ketika gerbang perlahan menutup di belakangnya. Seorang pria berwajah teduh, dengan cambang tipis dan jubah bersih, menyambutnya di depan pintu utama. Namanya Said Yusuf, majikannya, berusia sekitar 55 tahun, berwibawa dan ramah. Ia menanyakan kabar Siska dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Talal, lalu mempersilakan Siska beristirahat di kamar khusus pembantu di lantai dasar. Namun bukan Yusuf yang mencuri perhatian Siska saat itu. Di balik pilar ruang tamu, berdiri seorang pemuda bertubuh tegap, dengan sorot mata tajam menusuk, menatapnya seperti menilai setiap inci dirinya. Pemuda itu adalah Faris, anak Yusuf, berusia 28 tahun, berperawakan tampan, namun ada aura dingin yang memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Siska berusaha menunduk, tak ingin menantang pandangannya. "Namamu siapa?" Suara Faris terdengar dalam bahasa Indonesia yang agak patah. Rupanya ia pernah belajar sebentar di Jakarta. "Siska, Tuan," jawabnya pelan, menahan napas. "Kau janda?" tanyanya lagi tanpa basa-basi. Wajah Siska memerah. Tak menyangka pertanyaan seterang itu keluar dari mulut seorang pria asing. "Iya, Tuan," balasnya lirih. Faris hanya mendengus samar, lalu berbalik menuju tangga atas. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat melirik ke arah dada Siska yang tersamar kain tipis seragam abaya agensi. Seketika Siska merasa ngeri, tubuhnya seolah terbaca habis oleh tatapan itu. Hari-hari berikutnya, Siska mulai menyesuaikan diri. Ia belajar meracik bumbu Arab, menyapu halaman seluas lapangan voli, mencuci pakaian majikan dengan sabun mahal yang wanginya menyengat hidung. Yusuf memperlakukannya baik, bahkan tak segan memberinya tambahan roti saat sarapan. Tapi kehangatan itu selalu berubah tegang jika Faris sedang di rumah. Faris kerap muncul tiba-tiba di belakangnya, membuat Siska terlonjak ketakutan. Pernah suatu siang, saat Siska sedang menjemur sajadah keluarga, Faris mendekat terlalu dekat, suaranya berat di telinga perempuan itu. "Kau sudah berapa lama sendiri?" tanyanya tanpa senyum. Siska menelan ludah. 4 tahun, Tuan."
Tidak kesepian. Pertanyaan itu membuatnya merinding. Ia hanya mampu menunduk dalam diam, menahan air mata yang hendak tumpah. Faris tertawa kecil, lalu pergi meninggalkannya. Hari demi hari berjalan menyesakkan. Faris seolah menebar perangkap di setiap sudut rumah. Siska merasa diperhatikan dengan cara yang membuatnya gelisah, seolah lelaki itu ingin menelanjangi pikirannya, bukan sekadar tubuhnya. Bahkan Talal pun beberapa kali menegur Faris. Tuan Faris, jangan menakut-nakuti pembantu baru. Namun Faris hanya mengangkat bahu, tak peduli. Puncak kegelisahan Siska terjadi pada malam ke-7. Saat itu, ia harus membersihkan kamar mandi keluarga utama di lantai 2. Pintu terbuka sedikit, lampu temaram. Ia merasa canggung, tapi pekerjaan tetap harus dijalankan. Bau sabun dan parfum mahal memenuhi hidungnya, membuat kepalanya berputar. Ia berjongkok menata botol sampo ketika tiba-tiba suara langkah berat masuk ke ruangan itu. Dek! Jantung Siska nyaris berhenti. Faris berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan sorot penuh tanda tanya dan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Kau sendirian di sini? Tanyanya dengan nada datar. Iya, Tuan, balas Siska, suaranya gemetar. Bagus, jawab Faris singkat, lalu menutup pintu di belakangnya dengan suara klik yang menggetarkan hati Siska. Di dalam kamar mandi itu, hanya terdengar bunyi air menetes, mengiringi ketakutan yang merambat di sekujur tubuh perempuan malang itu. Ia berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari Allah agar tidak terjadi hal buruk. Tapi Siska sendiri tak berani menebak bagaimana kelanjutan hidupnya di rumah besar ini. Malam itu menjadi awal mimpi buruk yang belum sempat Siska pahami sepenuhnya. Dalam diam, ia menatap lantai keramik putih yang basah, sambil berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdegup seperti genderang perang. Di tempat jauh, di tanah air, Adnan mungkin sedang tertidur pulas, tak tahu ibunya sedang di ujung kecemasan yang tak terlukiskan. Dan di rumah batu putih itu, tak seorang pun datang menolongnya, kecuali harapan tipis kepada Allah, satu-satunya tempat Siska bersandar. Malam itu, selepas menutup pintu kamar mandi dengan suara klik yang membuat bulu kuduk Siska berdiri, Faris hanya berdiri di ambang, memandanginya dari atas ke bawah. Siska masih berjongkok dengan sabun di tangan. Keringat dingin mengalir di pelipis meskipun air di keran terus mengucur menyejukkan lantai. Ia tahu, dalam posisi seperti itu, ia sama sekali tak berdaya. Kau takut padaku? Suara Faris terdengar datar, namun dinginnya menusuk sampai ke tulang. Siska menunduk, berusaha meredam gemetar di suaranya. Saya hanya bekerja, Tuan. Mohon jangan ganggu saya. Faris tertawa kecil, suaranya berat, pelan, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Bekerja, bekerja, selalu itu yang kalian bilang. Tapi aku bisa melihat jelas siapa dirimu, katanya sambil perlahan berjalan mendekat, langkahnya mantap menjejak keramik yang licin. Siska menahan napas. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Bau parfum lelaki itu menguar kuat, aroma mewah yang justru menambah rasa sesak di dadanya. Faris semakin dekat, sampai ia bisa merasakan embusan napasnya. Janda, sendirian di negeri asing, kau pikir tak ada laki-laki di sini yang ingin merasakanmu? Kalimat Faris menusuk telinga Siska bagaikan belati. Siska tersentak, air matanya langsung jatuh bercampur air sabun. Ia menatapnya, berharap Faris bercanda, tapi wajah lelaki itu sama sekali tak menunjukkan gurauan. Tuan Faris, saya mohon, bisik Siska hampir tak terdengar. Faris mentondongkan tubuhnya. Berhentilah berakting polos, Siska, katanya lagi. Tangannya sempat menyentuh lengan Siska, membuat perempuan itu terlompat mundur dan punggungnya terbentur bak mandi marmer dingin. Di detik itu, Siska menyesal ribuan kali telah menerima kontrak kerja di negeri orang. Ia merasa benar-benar terjebak, dan tidak ada siapapun yang akan menolongnya di sana. Namun Faris tidak berbuat lebih jauh malam itu. Ia hanya menatapnya lama, sangat lama, seolah mengukir gambar tubuh Siska di dalam kepalanya. Setelahnya, ia berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan pintu setengah terbuka dan suara detak jantung Siska yang masih belum kembali normal. Sejak malam itulah, rasa takut bercampur benci mulai tumbuh di hati Siska. Ia berusaha menghindar setiap kali Faris ada di rumah. Namun keadaan tidak mudah. Tugasnya membersihkan seluruh rumah membuatnya tak bisa kabur dari bayangan lelaki itu. Faris selalu muncul tiba-tiba,
Entah di koridor, di dapur, di ruang cuci, menatapnya dari jauh. Pagi-pagi, saat Yusuf memanggilnya untuk menyiapkan sarapan, Siska justru bersyukur karena bisa sibuk melayani sang majikan yang jauh lebih manusiawi. Yusuf memang keras dalam aturan, tetapi tak pernah menyentuhnya dengan cara yang membuatnya merasa ternoda. "Bagaimana pekerjaanmu, Siska?" Yusuf bertanya satu pagi sambil menyeruput kopi panas. "Alhamdulillah, saya belajar sedikit demi sedikit," jawab Siska dengan sopan. "Bagus. Rumah kami besar. Jangan ragu meminta tolong kalau terlalu berat." Kalimat sederhana itu membuat air mata Siska hampir jatuh lagi. Yusuf, meski bukan orang Indonesia, setidaknya masih punya hati, pikirnya. Namun setiap kali Siska merasa sedikit lega, Faris seakan muncul untuk menuntaskan teror. Pernah suatu sore, saat Siska menjemur karpet, Faris menghampirinya tanpa suara dan tiba-tiba meraih tangannya. "Apa kau mau pulang? Aku bisa pulangkanmu sekarang juga," katanya. Siska terkejut, menoleh cepat. "Pulang? Bagaimana dengan kontrak saya?" Faris mendekat sangat dekat, berbisik di telinganya, "Kalau kau mau menuruti apa yang kuminta, mungkin aku bisa bantu menebusmu." Siska menahan napas. Tubuhnya bergetar. "Jangan main-main dengan saya, Tuan," katanya, berusaha menarik tangannya. Faris menatapnya tajam, kemudian melepas genggamannya begitu saja, seperti mencampakkan mainan rusak. Setelah itu, beberapa malam Faris sengaja memanggilnya untuk membersihkan kamarnya meskipun tidak ada yang kotor. Siska berusaha menolak, tetapi Yusuf sedang di luar kota kala itu. Ia tak punya pilihan selain menuruti, takut kalau Faris membuat laporan palsu yang bisa membuatnya dipulangkan secara memalukan. Di dalam kamar Faris, lampu remang, aromanya sama seperti waktu di kamar mandi. Siska bekerja dengan cepat, tidak berani menoleh sedikit pun. Namun Faris tetap memperhatikannya. "Kau bisa menolak, kau tahu," ucap Faris, suaranya lirih namun mengancam. Siska terdiam, menyapu lantai dengan tangan gemetar. "Tapi kalau menolak, jangan salahkan kalau aku lapor kau mencuri," sambung Faris dengan senyum tipis yang membuat darah Siska seperti berhenti mengalir. Malam demi malam, rasa putus asa mulai menyusupi hati Siska. Ia ingat Adnan, anaknya di kampung, betapa besar kerinduannya. Kadang ia membayangkan suara anaknya memanggil, "Bunda, pulang." Namun yang bisa ia lakukan hanya menahan tangis di balik bantal, memeluk kerudung tipis yang jadi satu-satunya pengingat rumah. Sampai suatu hari, Yusuf pulang lebih awal dari safar bisnisnya. Ia memanggil Siska ke ruang makan, menanyakan mengapa Siska terlihat pucat dan berat badannya turun drastis. "Kau tidak sakit, kan?" tanya Yusuf khawatir. Siska hanya menggeleng, menahan agar air matanya tidak jatuh. Yusuf memandangnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau ada masalah, ceritakan. Jangan pendam sendiri." Kebaikan Yusuf membuat Siska makin teriris. Ia ingin menjerit, ingin menceritakan semuanya, namun rasa takut jauh lebih besar. Ia tahu, jika bicara, Faris pasti akan membalas dendam. Hari berganti hari, ketegangan antara Siska dan Faris kian tak terbendung. Faris seperti serigala yang menunggu waktu tepat mencabik mangsanya. Siska, di lain sisi, terus menunduk dan berdoa dalam sujud panjangnya, agar Allah memberi jalan keluar. Hingga pada suatu malam hujan gerimis, saat Siska hendak merapikan baju Yusuf di lantai 2, ia tak sengaja menabrak Faris di lorong. Pakaian dalam Yusuf terjatuh dari keranjang, berhamburan di dekat kaki Faris. Faris memungutnya, menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Lucu sekali, kau merapikan celana ayahku, tapi tak bisa merapikan hidupmu sendiri," katanya mengejek. Siska tak tahan lagi, air matanya meleleh di depan lelaki itu. "Kenapa Tuan selalu mengganggu saya? Saya hanya mau bekerja," isaknya. Faris mendekat, menatapnya begitu dekat hingga Siska bisa mencium aroma nafasnya. "Karena aku mau kau," bisiknya datar. Siska menahan tangisnya lebih keras. Faris mengusap pipinya, dingin dan lembut sekaligus menakutkan. Detik itu, Siska sadar hidupnya tidak akan lagi sama. Entah apa yang akan terjadi jika ia tidak segera mencari jalan keluar, entah apa rencana Faris ke depannya. Namun satu hal pasti, rumah megah ini ternyata menyimpan gelap yang lebih menakutkan daripada sekadar penatnya bekerja di negeri orang.
Dan di sanalah Siska berdiri, sendirian, menggenggam sisa-sisa harga dirinya yang nyaris hilang, sambil terus memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bertahan di ujian yang terasa begitu berat. Malam itu, hujan tipis masih turun di Riyadh, membasahi kaca jendela besar rumah megah milik keluarga Yusuf. Angin gurun yang biasanya panas terasa sedikit sejuk, namun suasana hati Siska justru semakin menegang. Ia tak bisa tidur, tubuhnya letih tetapi pikirannya terus berputar. Tatapan Faris siang tadi, cara ia mengusap pipi sambil berbisik bahwa ia menginginkan Siska, membuat perempuan malang itu tercekik oleh rasa takut. Ia berusaha menguatkan hati dengan sholat tahajud, memohon kepada Allah agar diberi keselamatan. Namun di sela doa panjangnya, ketukan pintu terdengar di luar kamar pembantu yang sempit. Suaranya pelan, tapi cukup membuat hati Siska mencelos. Ia diam tak bergerak, berharap ketukan itu pergi, namun suara berat memanggilnya dari balik pintu. Siska! Suara Faris. Siska menahan napas. Ia menunduk dalam sajadah, berharap Faris berlalu, tetapi lelaki itu tidak sabar. Ia membuka pintu perlahan, dan Siska tertegun melihatnya berdiri di ambang pintu dengan sorot mata dingin, pakaian tidur rapih dan sandal rumah bersih. Kamu belum tidur? Tanyanya datar. Siska menunduk, suaranya bergetar. Saya baru selesai sholat, Tuan. Faris mengangguk pelan, lalu menatap sekeliling kamar sempit itu. Besok pagi kau bersihkan kamar mandi saya, perintahnya. Siska mengangguk patuh, meskipun hatinya gemetar. Besok pagi, dengar? Jangan telat, ucap Faris lagi, lalu menutup pintu tanpa menunggu jawaban. Setelah ia pergi, Siska menangis lagi. Rasanya napasnya sesak, takut, khawatir, dan hina bercampur menjadi satu. Pagi harinya, selepas subuh, ia memberanikan diri menuju lantai 2, memegang peralatan bersih-bersih dengan tangan gemetar. Kamar mandi Faris berada di ujung koridor, besar, mewah, lantai marmer putih berkilau, dengan bathtub besar di sampingnya. Aroma sabun mahal dan parfum pria segera menyergap hidungnya. Pelan-pelan, ia mulai menyikat selak keramik. Air keran mengalir pelan di bak mandi, menimbulkan suara gemericik yang menambah kecemasan. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di belakangnya. Pagi, sapa Faris pelan. Siska langsung berdiri, menunduk. Pagi, Tuan, jawabnya terbata. Faris menatapnya lama, sangat lama, membuat tengkuk Siska merinding. Kau takut padaku? Tanyanya lagi, pertanyaan yang sama seperti malam itu. Siska hanya menunduk, tak berani bicara. Faris mendekat, menutup pintu kamar mandi dengan suara klik yang pelan tetapi mengerikan di telinga Siska. Detik itu juga, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia berdiri di sudut ruangan, memeluk botol sabun seperti pegangan hidup. Faris melepas bajunya, membuka kancing satu persatu tanpa rasa sungkan di depan Siska, seolah memang ingin mempertontonkan dirinya. Otot bahu lelaki itu kencang, warna kulitnya sawo matang bersih, dan tubuhnya beraroma sabun pria yang maskulin. Lanjutkan bersihkan, ucapnya sambil berdiri di dekat shower. Siska nyaris tak sanggup bergerak, tangannya gemetar. Ia mencoba menyikat lantai sambil memalingkan wajah. Namun Faris tidak peduli. Ia menyalakan shower, air deras langsung membasahi tubuhnya. Butiran air memercik ke wajah Siska, membuat perempuan itu semakin salah tingkah. Kau, sudah berapa lama tidak disentuh laki-laki? Pertanyaan itu keluar di antara gemericik air. Siska terpaku. Mukanya merah padam, menahan air mata. Saya mohon, jangan tanya seperti itu, jawabnya pelan. Faris justru tertawa kecil, kemudian menunduk menatap wajah Siska yang pasrah. Janda sepertimu pasti rindu dipeluk, bukan? Katanya datar. Air mata Siska pecah. Ia berdiri setengah jongkok, tak mampu berkata apa-apa. Faris mendekat, terlalu dekat, sampai air dari tubuhnya mengenai pakaian Siska yang perlahan basah. Tangannya meraih dagu Siska, mengangkatnya dengan paksa agar menatap wajahnya. Kau milikku, bisiknya di telinga Siska. Dan saat itu, di bawah gemuruh shower, sesuatu yang tak pernah diinginkan Siska pun terjadi. Tubuhnya lemah, pikirannya kosong, sementara air terus mengalir menutupi suara tangisnya. Di antara rasa malu, takut, dan kehancuran, Siska hanya mampu memanggil nama Allah dalam hati berulang-ulang, berharap bisa selamat,
berharap semuanya hanya mimpi buruk. Ketika akhirnya Faris selesai dengan niat bejatnya, Siska terduduk lemas di pojok kamar mandi. Tubuhnya lunglai, air matanya bercampur air shower yang belum dimatikan. Faris merapikan handuknya, menatap Siska tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kau tetap bekerja seperti biasa. Jangan buat masalah, katanya dingin sebelum pergi, meninggalkan Siska sendiri dalam keadaan basah kuyup, berantakan, dan remuk hatinya. Perempuan itu tak bisa berdiri lama. Ia hanya terisak, menatap lantai marmer seputih tulang, membayangkan Adnan di kampung. Apakah kelak anaknya masih mau memeluk ibunya yang sudah ternoda di negeri orang? Hari itu, Siska kembali ke kamarnya dengan langkah gemetar. Ia mencuci pakaiannya berkali-kali, membersihkan tubuhnya berkali-kali, tetapi rasanya tetap kotor. Luka di hatinya tidak bisa hilang dengan sabun apapun. Di malam hari, Siska menahan tangis hingga sesak di dadanya. Ia teringat wajah Adnan, suara tawa anaknya, dan semua mimpi sederhana yang ingin ia wujudkan. Namun sekarang, semua itu seperti musnah. Ia bahkan tidak yakin masih pantas pulang. Esoknya, ia tetap bekerja seperti biasa, menyajikan teh untuk Yusuf, menyiapkan makanan di dapur, menjemur pakaian, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi di hatinya, setiap detik terasa seperti tertusuk sembilu. Faris memperlakukannya seolah tidak ada yang salah. Ia menyapanya biasa, memerintah seenaknya, bahkan terkadang bercanda di hadapan Yusuf. Dunia Siska seperti terbalik, antara ingin berteriak tetapi harus diam demi anaknya di rumah. Beberapa malam kemudian, saat ia mencoba tidur, rasa mual tiba-tiba datang. Ia menahan perutnya, merasa pusing dan lemas. Siska berpikir mungkin hanya masuk angin. Namun rasa mual itu datang lagi esoknya, dan esoknya lagi, bahkan sampai membuatnya tak sanggup berdiri di dapur. Rasa takut yang lebih besar lagi muncul di hatinya. Ia mulai menghitung tanggal, mengingat kapan terakhir kali datang bulan. Dadanya berdebar. Tubuhnya seolah menolak untuk menerima kenyataan. Namun nalurinya sebagai perempuan tak bisa dibohongi. Ia tahu ada sesuatu di dalam rahimnya. Sesuatu yang tidak pernah ia minta, sesuatu yang tidak pernah ia inginkan. Dan ketika malam tiba, Siska hanya bisa memeluk dirinya sendiri di bawah selimut tipis, menatap langit-langit kamar pembantu, sambil menangis tanpa suara, bertanya kepada Allah bagaimana ia harus menghadapi semua ini. Malam itu, udara Riyadh terasa semakin menyesakkan bagi Siska. Rasa mual yang datang terus-menerus tak bisa lagi dianggap sekadar masuk angin. Tubuhnya lemas, sering berkeringat dingin, dan dadanya sesak. Ia mencoba menutupi gejala itu dari Yusuf, juga dari para pembantu lain, karena tak ingin menimbulkan curiga. Namun hatinya terus bergetar ketakutan, membayangkan kemungkinan terburuk. Setelah menimbang lama, Siska memberanikan diri membeli test pack di warung kecil di gang belakang. Ia menyembunyikannya di bawah kerudung, bergetar saat membayar, takut ada orang yang mengenalinya atau melaporkan ke majikan. Malam hari, di kamar mandi kecil dekat dapur, ia menahan napas sambil meneteskan air seni ke alat itu. Detik-detik menunggu terasa seperti seumur hidup. Ketika 2 garis merah muncul jelas, tubuh Siska langsung lemas, hampir jatuh. Tangannya gemetar, matanya berkunang-kunang, dadanya sakit menahan tangis. Allah, apa salahku? Bisiknya pelan, suaranya hampir hilang. Siska terduduk di lantai kamar mandi, memeluk test pack yang menjadi saksi penderitaannya. Ia teringat anaknya di kampung, Adnan. Teringat bagaimana ia berjanji akan pulang dengan membawa masa depan yang lebih baik, bukan membawa aib. Beberapa hari kemudian, rasa mual itu semakin parah. Siska tidak sanggup lagi menutupi kondisinya. Ia akhirnya memberanikan diri menemui Faris, berharap meskipun tipis ada tanggung jawab di hati lelaki itu. Pagi itu, Faris sedang duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel sambil menyeruput kopi. Ketika melihat Siska berdiri di depannya dengan wajah pucat, ia hanya menaikkan alis, menunggu bicara. Ada apa? Tanyanya singkat. Siska berusaha menahan air mata, suaranya bergetar. Tuan, saya hamil. Faris meletakkan kopinya pelan, menatapnya tajam. Apa maksudmu? Siska menunduk, tangan gemetar. Saya mengandung anak tuan. Untuk beberapa detik, Faris terdiam, tak berkedip. Wajahnya berubah dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya.
Siska menahan napas, berharap setidaknya ada kata maaf atau niat baik. Namun lelaki itu justru tertawa pendek, seperti mengejek. "Kau yakin itu anakku?" tanyanya sinis. Siska menangis. "Siapa lagi? Saya hanya di sini." Faris berdiri, mendekatinya dengan langkah berat. "Dengar baik-baik. Aku tidak mau anak ini lahir. Tidak sekarang. Kau mengerti?" Siska menggeleng lemah. "Tidak, itu darah daging saya juga, saya mohon." Faris mencengkram lengan Siska, membuatnya meringis kesakitan. "Aku bilang gugurkan," desisnya pelan namun menakutkan. Siska mencoba menarik lengannya. "Tuan, ini dosa, saya tidak sanggup." Faris mendorongnya ke dinding, menatapnya seperti binatang buas. "Kalau kau tidak mau menggugurkan, aku akan buat hidupmu di sini lebih buruk daripada neraka." Air mata Siska pecah tanpa bisa ditahan. Tubuhnya gemetar, ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya merayapi setiap inci dirinya. Ia ingin kabur, berlari pulang ke Indonesia, memeluk anaknya, namun paspor dan semua suratnya ada di tangan Yusuf, majikan yang baik itu. Faris kemudian memberikan selembar kertas bertuliskan alamat sebuah klinik, serta beberapa lembar uang rial. "Ini tempatnya. Besok kau pergi ke sana. Mengerti?" Siska menunduk tak mampu menjawab. Faris membentaknya. "Mengerti?" Dengan suara nyaris hilang, Siska hanya mampu mengangguk. Hari itu, dunia seperti runtuh di hadapan perempuan malang itu. Ia kembali ke kamarnya, menangis berjam-jam di atas sajadah, memohon kepada Allah agar diberi jalan lain, agar bayi dalam rahimnya tidak harus hilang begitu saja. Namun ia juga tahu, Faris bukan orang yang bisa dianggap main-main. Malamnya, ia hampir tak bisa tidur, hanya menatap langit-langit, memikirkan ratusan kemungkinan. Andai ia kabur, apakah polisi akan menangkapnya? Andai ia melapor pada Yusuf, apakah lelaki itu akan percaya? Air matanya terus mengalir tanpa suara. Esoknya, ia berdiri di depan pintu rumah besar itu, hendak berangkat ke alamat yang Faris berikan. Namun langkahnya berat, kakinya terasa seperti terikat rantai. Di kepalanya, bayangan Adnan kembali muncul. Anak yang dulu ia rawat dengan penuh cinta, anak yang ia tinggalkan demi mencari nafkah. Bagaimana kalau ia pulang nanti tanpa membawa kebanggaan, malah membawa luka? Saat menatap langit Riyadh yang cerah, Siska berdoa dalam hati. "Ya Allah, tunjukkan jalanku." Ia berjalan pelan menyusuri gang kecil menuju taksi yang sudah menunggunya. Sopir taksi menatapnya penasaran, namun Siska hanya diam. Sepanjang perjalanan, ia memeluk perutnya yang masih rata, membayangkan benih kecil yang sedang tumbuh, hasil dosa yang tidak ia kehendaki. Ketika sampai di alamat klinik, hatinya semakin berontak. Gedung tua itu terlihat suram, dengan papan nama samar. Seorang wanita berkerudung hitam berdiri di depan pintu, memandangnya tanpa senyum. "Kau dari rumah Said Yusuf?" tanya wanita itu ketus. Siska hanya mengangguk pelan. "Masuk," perintah wanita itu. Tangannya gemetar saat menjejakkan kaki ke ruang sempit berbau obat keras. Lampu neon di langit-langit menyala redup, membuat suasana semakin menakutkan. Hatinya seperti berteriak menolak, tetapi wajah Faris yang mengancam terus terbayang. Siska duduk di kursi plastik murahan, menunduk tanpa suara. Matanya sembab, napasnya berat, dan setiap detik rasanya semakin menjerat. Ia tidak ingin kehilangan anak ini, meskipun anak itu datang dari dosa. Namun ia juga tak ingin mati sia-sia, atau membuat Adnan di kampung menjadi anak yatim piatu jika majikannya benar-benar membalas dendam. Saat nama panggilannya disebut, Siska berdiri gemetar. Tubuhnya lemah, air matanya terus menetes. Ia menoleh sebentar ke arah langit, seolah ingin memanggil Allah sekali lagi. "Bantu saya, ya Allah," bisiknya lirih. Langkahnya terasa begitu berat saat menuju ruang tindakan, seperti diseret ke lubang neraka. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan menenangkan, hanya tatapan kosong para perawat yang sudah terbiasa melakukan hal seperti itu. Dan disitulah, Siska berdiri di ujung pilihan paling menyakitkan dalam hidupnya. Di ruangan sempit berbau obat itu, Siska duduk menunduk di kursi plastik. Lampu neon redup di atas kepalanya berkelap-kelip, menambah rasa takut yang menyesakkan dada. Bayangan Adnan di kampung terus muncul di pikirannya, membuat air matanya menetes tanpa bisa dibendung.
Seorang perawat berkerudung gelap mendekat, menatapnya dingin tanpa banyak basa-basi. "Kau sudah siap?" Suaranya terdengar hambar, seolah menggiring Siska pada lubang maut. Siska menggeleng pelan, suaranya tercekat. Saya tidak sanggup." Perawat itu mendengus pelan. "Kalau tidak sanggup, pulang saja. Jangan buang waktu." Siska terdiam. Hatinya benar-benar kacau. Ia ingin lari, ingin kabur jauh dari semua ini, tetapi rasa takut pada ancaman Faris menahannya. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin membasahi pelipis, matanya berkunang-kunang. Tiba-tiba ia teringat anaknya, Adnan, yang mungkin sedang bermain di halaman rumah di kampung, menunggu ibunya pulang dengan senyum bahagia. Teringat janji pada almarhum suami, bahwa ia akan menjaga kehormatan dan harga diri meskipun menjadi seorang janda. Air matanya jatuh lagi, lebih deras dari sebelumnya. "Tidak, saya tidak mau," bisiknya pelan. Perawat menatapnya malas. "Kalau tidak mau, jangan bikin ribut di sini." Siska berdiri dengan lutut bergetar, memeluk perutnya sendiri. Ia merasa ada sedikit keberanian tumbuh di hatinya, walaupun kecil sekali. Perlahan ia berjalan keluar ruang tunggu, menolak semua tatapan aneh dari orang-orang di sana. Langkahnya berat, namun tekadnya sedikit demi sedikit menguat. Keluar dari klinik tua itu, Siska langsung tersungkur di jalanan sempit, menahan tangis yang pecah semakin keras. Ia berjongkok di samping dinding, menutup wajahnya, merasakan kehancuran yang begitu dalam. Tak seorang pun menolong. Orang-orang hanya lewat tanpa peduli. "Allah, saya harus bagaimana?" lirihnya di antara isak. Siska memutuskan pulang. Ia naik taksi dengan sisa uang yang masih ada, menunduk sepanjang perjalanan. Matanya sembab, tubuhnya lemah, pikirannya kalut. Ia hanya ingin kembali ke rumah majikan, memohon agar Allah memberinya sedikit jalan keluar. Sesampainya di rumah besar itu, suasana terasa sunyi. Yusuf sedang pergi lagi dalam urusan bisnis, hanya ada Faris di dalam rumah. Siska langsung menunduk saat bertemu lelaki itu. Faris menatapnya dengan sorot tajam. "Sudah beres?" tanyanya dingin. Siska tak sanggup menjawab, hanya diam dan menahan air mata. Faris berdiri mendekat, mencengkeram dagunya. "Sudah, kan?" ulangnya lebih keras. Siska menelan ludah, menahan gemetar. Saya tidak bisa, Tuan." Faris langsung melepaskan tangannya dengan kasar. Wajahnya berubah merah pada menahan emosi. "Apa kau gila?" bentaknya. Siska terlonjak, air matanya langsung pecah lagi. "Saya mohon jangan paksa saya, Tuan." Faris mendorongnya hingga hampir jatuh ke lantai. "Kau pikir anak itu akan kuakui?" "Tidak, Siska. Tidak pernah." Perempuan itu hanya mampu menangis di lantai dingin, meremas kerudungnya erat-erat. Faris menatapnya penuh benci, lalu meninggalkannya tanpa kata. Hari-hari setelahnya berubah menjadi neraka untuk Siska. Faris tak lagi bicara sopan. Ia sering menghardiknya di depan pembantu lain, menuduhnya malas, bahkan kadang menuduhnya mencuri barang yang hilang padahal tidak pernah ia sentuh sama sekali. Setiap malam, Siska menangis hingga tertidur, menatap langit-langit kamar sempit sambil memegangi perutnya. Ia mencoba berbisik, menenangkan diri. "Kamu anak bunda, bunda akan jaga kamu." Hanya itulah penguat hatinya, meskipun tak tahu sampai kapan bisa bertahan. Beberapa minggu kemudian, perutnya mulai membesar sedikit, dan rasa mual menjadi semakin sering. Siska harus bekerja sambil menahan pusing dan muntah, menyapu halaman luas rumah itu sambil sesekali berpegangan di dinding agar tidak roboh. Suatu siang, saat ia sedang menjemur pakaian Yusuf, tiba-tiba Faris mendatanginya lagi. Wajahnya kelam, matanya merah seperti menahan marah besar. "Kau pikir ini semua mainan?" Suaranya bergetar menahan amarah. Siska menunduk, takut menatapnya. "Kau hamil makin jelas. Kalau ayahku tahu, habis kita berdua," bentaknya lagi. Siska hanya diam, tubuhnya bergetar hebat. Faris meraih kerah bajunya, menariknya kasar. "Aku sudah bilang gugurkan. Kau masih keras kepala." Siska menangis lagi, menahan sakit di bahunya. "Tuan, tolong, saya tidak mau membunuh anak ini." Faris melepaskannya dengan kasar, membuat Siska tersungkur di lantai. "Kalau begitu, bersiaplah. Aku tidak akan menolongmu saat ayahku tahu," katanya,
lalu pergi meninggalkan Siska yang masih merintih di lantai berdebu. Hari itu, Siska merasa benar-benar sendiri. Tidak ada yang membela, tidak ada yang memahami, tidak ada yang mau mendengarkan tangisnya. Ia hanya bisa menatap langit biru dari sela pagar tinggi rumah majikan, berharap Allah mendengar rintihannya. Malam harinya, ia kembali merasakan gerakan kecil di dalam rahimnya, meski masih sangat dini. Air matanya menetes lagi, membayangkan kehidupan kecil itu, darah dagingnya, yang sudah mulai tumbuh perlahan. Allah, beri saya kekuatan, bisiknya berulang kali. Ia mulai bertekad, jika tak ada yang menolong, ia akan melindungi anaknya sendiri meski dengan nyawa sebagai taruhannya. Ia sudah tidak peduli lagi pada ancaman Faris. Ia hanya ingin mempertahankan satu-satunya harga diri yang masih tersisa. Dan ketika malam semakin larut, Siska tertidur di atas sajadah dengan air mata yang masih membasahi pipi, menunggu entah apa yang akan terjadi esok hari. Hari berganti, perut Siska mulai membesar sedikit demi sedikit. Ia berusaha menutupi perubahan tubuhnya dengan pakaian longgar. Tetapi tetap saja beberapa pembantu lain mulai berbisik-bisik melihatnya sering muntah dan lemas. Siska hanya menunduk setiap kali ditanya, tak berani menjawab apapun, takut aibnya terbongkar. Yusuf yang biasanya perhatian, masih sering bertanya jika melihat Siska tampak pucat. "Siska, kau tidak sakit?" Siska hanya menggeleng, memaksakan senyum tipis. "Alhamdulillah, tidak, Tuan." Padahal di hatinya, badai besar terus mengamuk. Faris semakin menakutkan. Setiap hari, lelaki itu menekannya, memaksa Siska untuk pergi ke klinik dan menggugurkan kandungan. Namun Siska tetap bertahan, tak ingin membunuh darah dagingnya sendiri. Ancaman Faris semakin brutal, bahkan sempat memukul bahunya saat Siska menolak keras untuk diantar ke klinik lagi. "Jangan bikin aku celaka gara-gara kau," hardik Faris dengan mata melotot, nadanya menggetarkan hati siapapun yang mendengar. Siska hanya bisa menangis, merunduk di sudut dapur sambil menahan sakit di tubuhnya. Suatu pagi, saat sedang menyiapkan teh untuk Yusuf, Siska tak sengaja menjatuhkan cangkir karena rasa mual yang tak tertahankan. Yusuf terkejut, menoleh cepat. "Kau benar-benar sakit?" tanyanya serius. Siska menunduk, berusaha menahan air mata. "Maaf, Tuan," ucapnya pelan. Yusuf menatap wajahnya lama, dalam, seolah membaca isi hati Siska yang sudah retak 1000. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya lagi. Siska hanya diam. Ketakutan membungkus seluruh tubuhnya. Ia tak sanggup bicara, tak sanggup mengadu. Beberapa hari setelah itu, Siska semakin sulit menyembunyikan kondisinya. Rasa mual semakin sering, badannya cepat lelah, dan ia terpaksa beristirahat lebih sering daripada biasanya. Pembantu lain pun semakin banyak yang memperhatikan, bahkan sempat bergosip di belakangnya. "Kau lihat perut Siska?" bisik seorang pembantu kepada temannya. "Iya, makin buncit." "Janda tak tahu diri," sahut yang lain. Siska hanya bisa menahan air mata, menelan hinaan itu sendirian. Ia tahu orang-orang akan menuduhnya macam-macam. Ia tahu dunia tidak akan pernah mau peduli pada luka batinnya. Malam itu, setelah membersihkan kamar Yusuf, Siska duduk di pojok kasurnya, memeluk perutnya yang masih kecil. Ia berbicara perlahan, seperti menenangkan bayi di dalam rahimnya. "Kamu kuat ya, Nak. Ibu janji akan jaga kamu, meski dunia menolak kita," bisiknya dengan suara parau. Tiba-tiba pintu diketuk. Jantung Siska mencelos, takut kalau Faris datang lagi. Namun ternyata Yusuf yang muncul di ambang pintu, menatapnya dengan wajah penuh pertanyaan. "Siska, boleh aku bicara?" tanyanya hati-hati. Siska tertegun, lalu mengangguk pelan. Yusuf duduk di kursi dekat pintu, menatapnya lembut. "Kau pasti tahu, aku sudah seperti keluarga untuk semua pekerja di sini. Tapi akhir-akhir ini kau sangat berubah. Ceritakan apa yang membuatmu seperti ini." Siska menunduk, air matanya jatuh seketika. Ia ingin sekali bercerita, ingin melepaskan semua beban, tetapi ketakutan pada Faris menahan lidahnya. Saya baik-baik saja, Tuan," jawabnya lemah. Yusuf menghela napas panjang. "Kau tidak baik-baik saja, Siska. Aku bisa melihatnya." Kalimat itu membuat pertahanan Siska runtuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak tanpa bisa dikendalikan.
Yusuf mendekat, menepuk bahunya pelan, menunggu hingga tangisnya mereda. Kalau kau merasa dalam masalah, katakan sekarang. Aku janji akan menolong, ujar Yusuf serius. Siska terdiam cukup lama. Dalam hatinya, pertempuran besar terjadi. Antara takut dan butuh perlindungan. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia mencoba membuka mulut. Saya hamil, Tuan, bisiknya pelan sekali. Yusuf tersentak, menatapnya tak percaya. Hamil. Siska mengangguk, air matanya mengalir deras lagi. Siapa yang melakukan ini padamu? Suara Yusuf bergetar marah. Siska menunduk lebih dalam. Maaf, saya tidak bisa bicara. Yusuf terdiam, wajahnya menegang. Ia menatap Siska lama, seolah sedang menyusun potongan teka-teki di kepalanya. Faris, tanyanya hati-hati. Siska langsung terseduh lagi, hanya bisa mengangguk pelan. Yusuf terdiam, wajahnya memucat, seperti tertampar kenyataan yang begitu buruk. Allahu Akbar, bisiknya pelan, menahan amarah. Siska takut Yusuf akan marah padanya, namun lelaki itu justru berdiri, menunduk, dan menarik napas panjang. Kau tidak bersalah, Siska. Tidak pernah bersalah, katanya dengan tegas. Ucapan itu membuat hati Siska bergetar hebat, air matanya mengalir lebih deras. Ada sedikit rasa lega, setitik rasa aman, setelah sekian lama tercekik oleh ketakutan. Yusuf menatapnya dalam-dalam. Kau harus tetap di sini. Aku akan cari cara menyelesaikan ini. Siska tercekat, tak percaya Yusuf mau membantunya. Namun dalam hati, ia tetap waspada, karena ia tahu Faris tidak akan tinggal diam bila tahu ayahnya mulai ikut campur. Malam itu, Siska berdoa lebih khusyuk, memohon Allah memberi kekuatan, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk Yusuf agar mampu melindungi dirinya dan bayi yang sedang ia kandung. Keesokan paginya, suasana rumah berubah. Yusuf sengaja memanggil Faris untuk bicara empat mata di ruang kerja. Siska yang sedang mengepel lantai berusaha mencuri dengar, meskipun hanya samar. Aku sudah tahu semuanya. Suara Yusuf terdengar tegas. Faris mencoba menyangkal. Ayah, itu fitnah. Berhenti berbohong, bentak Yusuf. Suaranya keras membuat Siska bergidik. Faris tertunduk, wajahnya memucat. Kau kira aku tidak bisa melihat? Kau kira aku buta? Yusuf semakin keras menahan amarah. Suasana rumah mencekam. Siska hanya berani merapat ke tembok, menahan napas. Yusuf benar-benar murka, dan Faris tampak ketakutan di hadapan ayahnya. Apa kau mau anak itu digugurkan? Apa kau sudah gila? Tegur Yusuf tajam. Faris diam, tidak berani membantah. Yusuf melanjutkan, mulai sekarang, aku yang akan urus Siska. Kau jangan pernah sentuh dia lagi. Kata-kata Yusuf seperti embun di padang pasir bagi Siska. Matanya berkaca-kaca, merasa Allah menjawab doanya lewat tangan Yusuf. Meski jauh di tanah asing, ternyata masih ada orang baik yang mau membela. Namun Siska juga tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih panjang jalan yang harus ia tempuh untuk bisa mempertahankan bayi dalam kandungannya, menghadapi pandangan sinis orang-orang, dan menata kembali harga dirinya yang hancur. Malam harinya, ia tidur dengan sedikit lebih tenang. Ada harapan kecil yang tumbuh di hatinya, bahwa kelak anak ini akan lahir, dan akan menjadi cahaya yang menerangi kelam hidupnya. Malam itu, rumah megah milik Yusuf terasa sangat sunyi. Siska terbaring di atas ranjang kecilnya, menatap langit-langit yang berdebu, sambil mengelus perutnya perlahan. Gerakan halus di rahimnya mulai sering terasa, meskipun masih lemah. Setiap kali terasa, ia menitikkan air mata, antara sedih dan bahagia bercampur menjadi satu. Allah, tolong jagalah anak ini, bisiknya berulang-ulang, menahan sesak di dadanya. Sejak Yusuf mengetahui kebenaran, perlakuan Faris perlahan berubah. Ia tak lagi berani menghardik atau memaksa Siska menggugurkan kandungannya. Namun tatapan benci lelaki itu masih menusuk, seolah setiap saat siap menumpahkan amarah. Pagi itu, Yusuf memanggil Siska ke ruang kerjanya. Suasana ruangan besar dengan jendela menghadap taman itu terasa menenangkan, meski wajah Yusuf tampak tegang. Siska, duduklah, ujarnya pelan namun berwibawa. Siska menunduk, duduk hati-hati di kursi di depannya. Kau tidak perlu takut, Yusuf membuka percakapan. Aku sudah bicara pada Faris.
Dia tidak akan menyakitimu lagi. Siska menahan air mata, hanya mampu mengangguk. Tetapi, keadaanmu tidak mudah. Masyarakat kita, apalagi di sini, tak akan memandangmu baik. Siska menunduk lebih dalam, menahan isak. Yusuf menatapnya penuh iba. Aku tidak mau kau pulang ke Indonesia dengan keadaan setengah hancur. Aku ingin kau tetap di sini sampai melahirkan. Setelah itu, aku akan carikan jalan agar kamu dan anakmu bisa hidup lebih baik. Ucapan Yusuf seperti angin segar di padang pasir. Siska merasakan dadanya sedikit lega, meski ketakutan masih menempel erat di hatinya. Terima kasih, Tuan. Suaranya nyaris hilang oleh tangis. Yusuf menepuk bahunya pelan. Kau kuat, Siska. Percayalah, Allah selalu bersama orang sabar. Hari-hari berikutnya, Siska menjalani rutinitas di rumah Yusuf dengan perasaan yang lebih ringan. Meski sering muntah, pusing, dan tubuhnya mudah lelah, ia tetap berusaha menuntaskan pekerjaan rumah tangga. Yusuf pun menugaskan pembantu lain untuk membantunya agar tidak terlalu capek. Namun di balik semua itu, Faris masih menjadi duri. Kadang lelaki itu menatapnya penuh dendam, seakan menyimpan kemarahan yang sewaktu-waktu bisa meledak. Siska berusaha menghindar setiap kali mereka berpapasan, memilih berdiam di dapur atau mencuci pakaian di belakang rumah supaya tak perlu bertemu. Beberapa minggu kemudian, perutnya sudah semakin terlihat. Siska mulai menyiapkan pakaian bayi seadanya dari potongan kain sisa, menjahit dengan tangan gemetar di malam hari, sambil memikirkan bagaimana kelak menimang anaknya. Di suatu sore, Yusuf tiba-tiba mengajaknya bicara lagi. Aku berencana memulangkanmu ke Indonesia setelah melahirkan, Siska. Aku akan bantu semua biaya. Kau tidak perlu takut, katanya tegas. Siska tercekat, air matanya langsung menetes. Benarkah, Tuan? Yusuf mengangguk. Itu jalan terbaik, supaya anakmu tumbuh di tempat yang lebih aman. Malam itu, Siska bersujud lama sekali dalam sholatnya, memuji nama Allah, berterima kasih karena doanya sedikit demi sedikit dijawab. Ia tak peduli betapa sulit nanti, asalkan anaknya lahir dengan selamat dan bisa ia bawa pulang ke Indonesia, ke pangkuan Adnan, anak pertamanya. Hari berganti, Siska terus bertahan melewati bulan demi bulan kehamilan. Setiap rasa nyeri ia telan sendiri. Setiap cemoohan pembantu lain ia simpan sendiri. Ia hanya menatap masa depan yang sedang bergerak di dalam perutnya. Seolah itulah satu-satunya cahaya yang membuatnya terus hidup. Pada bulan ke-7, ia hampir jatuh pingsan di halaman saat menjemur pakaian. Yusuf langsung memanggil dokter ke rumah, memeriksa Siska dengan teliti. Dokter itu menasihatinya supaya banyak beristirahat dan tidak lagi mengerjakan pekerjaan berat. Jangan terlalu memaksa, ujar dokter sambil menulis resep vitamin. Siska mengangguk lemah. Terima kasih, Dok. Setelah dokter pulang, Yusuf menenangkan Siska. Fokus pada bayimu. Pekerjaan lain biar orang lain yang urus, katanya tegas. Waktu berjalan, dan tibalah hari persalinan. Di tengah malam, rasa mulas itu datang seperti gelombang tak tertahankan. Siska menangis, menahan sakit, memanggil nama Allah berulang kali sambil mencengkeram pinggir kasur. Pembantu lain berlari-lari memanggil Yusuf yang langsung menghubungi bidan terdekat. Tangisan bayi akhirnya pecah di rumah besar itu, memecah sunyi, memecah kelam yang selama ini menjerat hati Siska. Perempuan itu lemas, menitikkan air mata bahagia saat melihat bayi perempuan kecil di pelukan bidan. Allahu Akbar, bisiknya lirih. Yusuf menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Dia adalah amanah, Siska, katanya lembut. Siska mengangguk, menciumi dahi putrinya dengan cinta yang tak tergambarkan. Semua rasa sakit, semua luka, seolah hilang ketika melihat darah dagingnya lahir dengan selamat. Beberapa minggu setelahnya, Yusuf menepati janjinya. Ia mengurus tiket dan dokumen kepulangan Siska ke Indonesia, menyiapkan sedikit tabungan agar Siska bisa memulai hidup baru bersama anaknya. Hari keberangkatan pun tiba. Siska berdiri di Bandara Riyadh dengan koper kecil, bayi mungil di pelukannya, dan air mata menetes tanpa bisa dicegah. Yusuf menepuk bahunya, memberi semangat terakhir. Jaga anakmu baik-baik. Jika Allah mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Siska terisak, mengangguk penuh rasa terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan, ujarnya tulus.
Yusuf hanya tersenyum, lalu berlalu pergi meninggalkannya di gerbang imigrasi. Di pesawat, Siska menatap awan di luar jendela, menenangkan bayinya yang tertidur pulas. Dalam hatinya, ada luka besar yang mungkin tak pernah benar-benar sembuh, tetapi ada pula secercah cahaya bahwa masa depan masih mungkin ia perjuangkan. Setibanya di kampung, Adnan berlari menyambut ibunya, memeluk erat sampai membuat Siska menangis bahagia. Meski tak mudah menjelaskan semua yang telah terjadi, Siska yakin anak-anaknya kelak akan mengerti bahwa ibunya pernah berjuang mati-matian mempertahankan kehormatan di tanah orang. Dan di dalam dekapnya, bayi perempuan kecil itu menangis pelan, seperti menyapa dunia baru. Siska menatapnya, tersenyum di tengah air mata, berbisik, "Selamat datang, Nak. Bersama ibu, kita akan hidup lagi."